Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kemarau panjang mengakibatkan puluhan hektar areal persawahan di Jember terancam gagal panen. Selain tanaman padi, lahan palawija juga terancam gagal panen karena pasokan air berkurang akibat debit air di saluran irigasi yang minim. Kemarau panjang membuat para petani di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember resah. Alih-alih mendapatkan hasil, para petani justru terancam rugi lantaran tanaman padi tidak tumbuh normal dan sebagian mati. Selain tanaman padi, lahan palawija juga terancam gagal panen karena pasokan air berkurang akibat debit air di saluran irigasi minim. Bahkan hujan yang tak kunjung turun membuat sebagian tanah pertanian mengalami retak-retak. Ya, untuk tanam padi, tanam jagung itu sulit, mati. Ya buktinya seperti inilah, ya, sulit sekali kesulitan air. Ya musim kemarau dan banyak yang pakai mas, banyak yang menggunakan sumur dol. Jadi kalau sampai ada orang 7 desel di sebelah ini nggak nurut mas. Habis ya. Habis. Dan tidak ada 2 tahun yang lalu kita tidak ada sumur bor, sumur dol. Sekarang ya, kalau tidak didol tidak panen, mungkin tidak bisa tanam. Ya, biaya besar. Ya memang untuk biaya operasional per hektarnya itu sekitar 7 juta. Biaya tinggi, biaya pembengkakan itu. Desa Wonorejo merupakan wilayah pertanian yang berada di pesisir selatan Kabupaten Jember. Berdasarkan data kelompok tani setempat, kini tercatat sekitar 130 hektar lahan tanaman padi dan palawija terancam gagal panen. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya nelayan di Tuban ditemukan tewas setelah 5 hari hilang di Laut Jawa. Hingga warga negara Turki diringkus polisi karena mencuri uang dan perhiasan di apartemen. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Sebuah pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan terbakar hebat, menyebabkan ratusan lapak pedagang rata dengan tanah. Luasnya area yang terbakar menyebabkan api belum padam hingga beberapa jam dilakukan pemadaman. Kebakaran yang meluluh lantakkan pasar tradisional Paserpan terjadi saat sejumlah pedagang dan pembeli baru memulai aktivitasnya. Api membesar dan menjalar cepat ke kios pedagang di lantai dasar dan lantai 2. Pedagang yang panik segera mengevakuasi barang dagangannya ke tepi jalan. Menurut saksi mata yang dikonfirmasi Senin pagi, awal api berasal dari lantai bawah di sebuah kios pedagang. Diduga api berasal dari korsleting listrik, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Setelah seminggu diburu, komplotan perampok yang menyatroni 2 minimarket di Kediri dibekuk polisi. 2 tersangka merupakan warga Kediri berinisial WAI, warga Kecamatan Kandat, dan TZA, asal Kecamatan Mojoroto. Polisi menembak salah satu kaki pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Kedua pelaku menyatroni 2 minimarket di Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Mojoroto Kediri dengan total kerugian 75 juta rupiah. Dalam aksinya mereka mengancam karyawan minimarket menggunakan parang dan senjata api. Pelaku berdalih merampok untuk mencari modal, membobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Setelah hilang 5 hari, seorang nelayan asal Tuban ditemukan meninggal dunia di Laut Jawa. Jenazah korban ditemukan nelayan lainnya terombang-ambing di tengah laut. Korban bernama Jalil, berusia 60 tahun, warga desa Bulu Jowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Sehari-hari Jalil bekerja menjadi juru arus di kapal motor pencari ikan Aman Santoso. Peristiwa bermula saat Jalil yang menjadi juru arus turun ke laut memasang lampu rumpon yang berfungsi untuk memancing ikan agar berkumpul. Usai memasang lampu, korban tak naik lagi ke kapal hingga dicari nelayan lain dan dilaporkan ke posko keamanan di darat. Tim SAR yang melakukan pencarian tak menemukan korban hingga jasadnya ditemukan nelayan lain. Setelah dilakukan visum di rumah sakit, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga guna dimakamkan.
Seorang pengendara motor ibu rumah tangga di Jember terkapar di tengah jalan Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember akibat sabetan senjata tajam. Korban bernama Elis Nurohudin terluka parah setelah mempertahankan motornya dari rampasan begal. Awalnya wanita berusia 42 tahun warga Gumukmas, Jember itu membonceng anaknya yang berusia 7 tahun untuk pergi ke ATM. Di tengah jalan desa yang sepi, korban dihentikan begal yang ingin merampas motornya. Korban akhirnya berhasil mempertahankan motornya meski pelaku melukai korban dengan senjata tajam. Beruntung anak korban bisa lari hingga selamat dari aksi pelaku. Seorang warga negara asing asal Turki dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya karena mencuri perhiasan di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Barat. Aksi pelaku membawa 2 tas koper berusaha kabur dari salah satu kamar apartemen terekam kamera CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV itu, polisi meringkus pelaku saat akan kabur di Bandara Juanda. Kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, tersangka berinisial MAK 53 tahun nekat mencuri perhiasan milik pacar dan anaknya untuk biaya pulang ke Turki. Modusnya, pelaku yang baru tiba di Surabaya menginap di apartemen korban. Saat situasi dirasa aman, pelaku mengambil perhiasan dan uang. Wisata Dam Kembar di Jember menawarkan wahana permainan ketangkasan dan spot memancing. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.